Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Farida dan teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai mata kuliah AIK 4 Kemuhammadiyahan Perilaku Ekonomi dalam Perspektif Islam. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tasya Agustina NPM 07 dan rekan saya Linda Hardianti. Baik, langsung saja kita akan memulai presentasi pada siang hari ini. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai subbab hubungan manusia dengan ekonomi. Manusia dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini terutama disebabkan karena manusia adalah aktor utama penggerak kegiatan ekonomi itu sendiri, sehingga dengan sendirinya manusia pun akan mendapatkan imbas dari kegiatan ekonominya. Dalam kondisi perekonomian modern seperti sekarang, hubungan manusia dengan ekonomi tidak lagi bersifat individual, tetapi sudah pada tataran sektoral yang melibatkan para pelaku ekonomi di berbagai sektor antara satu negara dengan negara lainnya. Dalam literatur ekonomi konvensional, ilmu ekonomi diartikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam konteks mikro dan masyarakat dalam konteks makro dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditas untuk kemudian menyalurkannya, baik saat sekarang maupun masa yang akan datang, kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Para ahli ekonomi menamakan sumber daya tersebut sebagai faktor. Dalam pandangan ekonomi konvensional, sumber daya yang tersedia sekarang sangat terbatas berbanding dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sehingga melahirkan konsep kelangkaan atau scarcity. Dari penjelasan tersebut, tergambarkan bahwa manusia mempunyai persoalan mendasar dalam ekonomi tentang jenis barang atau jasa yang akan diproduksi. Cara membagi produksi tersebut untuk siapa diproduksi dan cara menentukan alternatif pilihan produksi. Dari sini terlihat bahwa inti permasalahan ekonomi adalah penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dalam perekonomian modern, ada 4 sektor pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa hubungan sektor rumah tangga dengan perusahaan berada pada tataran jual beli barang dan jasa, sementara hubungannya dengan pemerintah berada pada tataran hak dan kewajiban, seperti hak mendapatkan gaji, insentif, dan berbagai fasilitas publik, kewajiban membayar pajak. Sementara itu, hubungan sektor rumah tangga dengan masyarakat luar negeri berada pada tataran ekspor-impor terhadap barang dan jasa yang saling membutuhkan, seperti ekspor sumber daya dan impor barang atau jasa yang dibutuhkan, tetapi tidak terdapat atau diproduksi dalam negeri. Sama halnya dengan sektor rumah tangga, hubungan sektor perusahaan dengan pemerintah berada pada tataran hak dan kewajiban, yaitu kewajiban membayar pajak dan hak untuk dapat mendapatkan perlindungan dalam menjual hasil produksinya kepada masyarakat. Begitu juga halnya hubungan sektor perusahaan dengan masyarakat negeri yang berada pada tataran ekspor dan impor barang dan jasa. Seiring perkembangan peradaban manusia, kondisi ekonomi dan kebutuhan atau keinginan manusia juga ikut berkembang. Akan tetapi, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut, ada kalanya manusia dihadapkan pada berbagai masalah, di mana salah satunya yang paling mendasar adalah kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan terjadi ketika adanya keterbatasan akan barang yang dibutuhkan untuk hidup atau sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu. Kelangkaan yang dimaksud dapat terjadi karena yang pertama, terbatas dalam artian jumlah sumber daya yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kebutuhan manusia. Yang kedua, yaitu terbatas dalam artian bahwa untuk memperolehnya manusia harus melakukan pengorbanan. Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa hubungan manusia dan ekonomi dalam ekonomi konvensional. Dalam konteks ekonomi Islam, manusia merupakan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi yang ditugaskan untuk mengatur segala urusan dunia dengan baik dan teratur.
Dalam hal produksi misalnya, manusia menggunakan sumber utama dari alam dan sumber penunjang berupa alat-alat seperti mesin, robot, dan berbagai teknologi lainnya. Tetapi sumber utama dan pendukung tapi tidak akan berjalan dan menghasilkan ketika manusia tidak menggerakkannya. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa sumber dari segala sumber itu sendiri adalah tenaga manusia. Dalam kaitannya dengan konsep kelangkaan, ekonomi Islam memandang bahwa kelangkaan ekonomi sebagaimana yang dimaksud di atas tidak sepenuhnya benar karena selalu saja ada barang substitusi yang tersedia untuk menggantikan barang-barang yang dianggap langka. Misalnya ketika dulu batu bara masih menjadi bahan bakar dan pelan-pelan sumbernya mulai berkurang, manusia sebagai makhluk ekonomi kemudian mulai berpikir untuk mencari barang-barang alternatif yang memiliki fungsi yang minimal sama dengan batu bara. Berkaitan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 29 yang artinya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan sumber daya yang cukup di bumi ini untuk manusia agar dapat memenuhi kebutuhan dan mengambil manfaat darinya. Dalam ekonomi Islam, manusia tetap dipandang sebagai faktor utama dalam produksi walau mesin sudah bisa menggantikan tenaga manusia karena pada dasarnya mesin itu sendiri diciptakan oleh manusia. Ketika sudah dihasilkan, proses distribusi untuk sampai ke tengah-tengah masyarakat atau termasuk pengemasan, iklan, penentuan segmen pasar dan sebagainya juga memerlukan tenaga dan pikiran manusia. Berkaitan dengan ini, pemikiran Ibnu Khaldun yang mengaitkan ilmu ekonomi Islam dengan ilmu sosiologi ada benarnya. Dengan demikian, ekonomi Islam memandang fitrah manusia sebagai faktor utama yang menggerakkan perekonomian. Dalam perspektif ekonomi konvensional, sektor moneter dan alam dianggap sebagai penggerak utama roda perekonomian. Selanjutnya, yaitu mengenai subbab Homo economicus ke Homo ethicus. Homo economicus adalah konsep dalam ilmu ekonomi yang menggambarkan manusia sebagai makhluk yang rasional dan selalu berusaha memaksimalkan keuntungan serta meminimalkan kerugian dalam setiap keputusan ekonomi yang diambil. Sederhananya, Homo economicus adalah manusia yang selalu bertindak berdasarkan pertimbangan ekonomi semata. Homo ethicus adalah sebuah konsep yang menggambarkan manusia sebagai makhluk yang tidak hanya mengejar keuntungan materi semata, tetapi juga memiliki dimensi etika dan moral dalam setiap tindakannya, termasuk dalam konteks ekonomi. Konsep ini mencoba untuk melengkapi pandangan tradisional tentang manusia sebagai Homo economicus yang selalu rasional dan mementingkan diri sendiri. Salah satu asumsi yang sangat penting dalam ekonomi klasik dan neoklasik adalah konsep Homo economicus atau disebut juga dengan economic man. Salah satu orang yang mengenalkan ide economic man adalah John S. Mill pada tahun 1844 dalam sebuah esai yang berjudul On the Definition of Political Economy and of the Method of Investigation Proper to It. Dalam esai tersebut, ia mengatakan it doesn't treat of the whole of man's nature as modified by the social state, nor of the whole conduct of man in society. It is concerned with him solely as a being who desires to possess wealth, and who is capable of judging of the comparative efficacy of means for obtaining that end. It makes entire abstraction of every other human passion or motive. Istilah Homo economicus sendiri, seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu diartikan sebagai seperangkat sifat dan perilaku tertentu yang dikaitkan dengan tindakan seseorang dalam berbagai kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, para ekonom berasumsi bahwa perilaku individu dikendalikan oleh rasionalitas sehingga syarat dengan kepentingan pribadi dan hanya berpikir untuk dirinya sendiri atau selfish individual. Ini artinya jika ia seorang individu adalah produsen, maka ia hanya berpikir cara-cara untuk memaksimalkan keuntungannya saja. Jika ia sebagai konsumen, maka secara rasional ia dianggap akan berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya sampai dalam kepuasan yang maksimal seperti masalah konsumsi. Inilah yang menjadi manifestasi dari konsep Homo economicus yang kemudian menjadi sebuah prototipe dari seorang pelaku ekonomi dan menjadi titik awal untuk memformulasi sebuah model. Konsep Homo economicus dalam ekonomi konvensional merupakan simplikasi model perilaku ekonomi manusia yang mengasumsikan dan mengeneralisasi sebuah orang sebagai individu yang memiliki sifat-sifat perfect, self-interest,
atau kepentingan pribadi semata-mata, perfect rationality, atau memiliki rasionalitas yang sempurna, dan perfect information, atau memiliki segala informasi. Asumsi-asumsi di atas menciptakan manusia sebagai pelaku ekonomi yang berlaku secara independen, tidak kooperatif, individualis, dan terisolasi dari komunitas atau masyarakat. Dalam versi yang lebih ekstrim, sebagaimana terlihat mendominasi ekonomi modern, permasalahan homo ethicus adalah suatu set lengkap dari upaya-upaya ex ante dan ex post untuk berbohong, menipu, mencuri, menyesatkan, menyamar, mengaburkan, berpura-pura, memutarbalikan, dan membingungkan. Pada periode berikutnya, pola perilaku ini kemudian dikaji dengan pendekatan psikologi yang melahirkan konsep behavioral economics. Behavioral economics dipahami sebagai sebuah perspektif baru ilmu ekonomi dengan mempertimbangkan faktor psikologis dan kognitif manusia sebagai pasar atau target market. Konsep ini lahir sebagai upaya untuk meningkatkan kekuatan ilmiah ekonomi, yaitu eksplanasi dan prediksi dengan menggabungkan elemen psikologis. Singkatnya, behavioral economics menyarankan dalam tindakan ekonomi untuk mengidentifikasi keinginan konsumen, mengidentifikasi gaya hidup konsumen, dan menyadari bias persepsi. Akibatnya, model perilaku Homo economicus dianggap tidak dapat mengakomodir realitas yang ada sehingga melahirkan model ekonomi yang berbasis perilaku atau behavioral models yang sering diistilahkan dengan Homo ethicus. Homo ethicus merupakan konsep kemanusiaan yang bersifat altruistik, kooperatif, jujur, dan dapat dipercaya karena pada Homo ethicus yang dipentingkan bukan hanya self-interest tetapi juga public interest. Dalam model ini, pemenuhan kesejahteraan manusia tidak semata-mata hanya bersifat materi, tetapi juga bersifat non-materi. Melakukan hal-hal baik terhadap individu lain dengan rasa tanggung jawab dan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan sosial dianggap dapat memperoleh kepuasan secara moral dan emosional. Selain itu, Homo ethicus adalah sebuah konsep team player alami yang mampu mengordinasikan tindakannya secara efektif dengan orang lain dan bekerja dalam kemitraan yang saling menguntungkan dengan orang lain. Dalam konteks ekonomi Islam, permodelan perilaku manusia dikenal sebagai Homo Islamicus yang merupakan model yang lebih sempurna dari Homo ethicus, karena permodelan perilaku ini diturunkan dari sumber-sumber utama hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Permodelan ekonomi ala Islamicus punya cakupan yang lebih komprehensif dan bertujuan untuk mencapai hakuk dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan lingkungan, dan juga dengan dirinya sendiri. Hal ini berkonsekuensi bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraannya pada level moral dan emosional saja, tetapi juga sebagai pemenuhan kewajiban manusia sebagai Islamic man. Selanjutnya adalah mengenai sifat manusia dalam Islam. Dalam ilmu psikologi, sifat positif dan negatif yang ada pada manusia merupakan manifestasi dari struktur jiwanya. Simon Freud, seseorang ahli psikoanalisis dari Austria, menyebutkan bahwa dalam struktur jiwa manusia ada 3 komponen yang memainkan perannya masing-masing, yaitu ide, ego, dan superego. Ketiga komponen ini merupakan konstruksi teoritis yang menggambarkan aktivitas dan interaksi kehidupan mental seseorang. Dalam model psikologi ego jiwa dan ide adalah himpunan hasrat instingtual yang tidak terkoordinasi. Superego memainkan peran kritis dan moral, dan ego adalah komponen yang terorganisir dan realistis yang memediasi antara keinginan naluriah ide dan superego kritis. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan proses penciptaan manusia mulai dari tanah yang kemudian dibentuk dengan sebaik-baiknya, sampai ditiupkan roh sehingga menjadi hidup. Selanjutnya, manusia digambarkan dalam Al-Quran sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dan terbaik dibandingkan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Merujuk kepada beberapa ayat sebagaimana yang diterangkan di atas, terlihat bahwa penciptaan manusia merupakan bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak mengherankan jika manusia diciptakan dengan secara bertahap yang kemudian menghasilkan makhluk yang paling sempurna. Ini artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan tubuh dan fungsionalitas yang efektif, dari efisien yang dilengkapi dengan kemampuan untuk memahami, berbicara, mengatur, dan berbuat bijak yang tidak didapati pada makhluk-makhluk lain. Dalam tafsir Al-Wajiz, Al-Zuhaili menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan tidak
saja memiliki bentuk fisik yang sempurna, tetapi juga dihiasi dengan akal, lisan, dan kelebihan lainnya atas kebanyakan makhluk yang ada di muka bumi. Instrumen akal inilah yang kemudian dapat dipergunakan oleh manusia untuk menimbang baik buruknya suatu perbuatan, dan instrumen ini pula yang menjadi faktor utama yang membedakan manusia dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala lainnya. Ketika ingin melakukan sesuatu dengan akalnya, manusia memiliki kebebasan untuk menimbang-nimbang opsi terbaik yang dimilikinya, dan instrumen akal juga bisa dipergunakan menggali pengetahuan tentang hakikat ciptaan Tuhan sehingga manusia sadar bahwa dia merupakan seorang makhluk sama seperti yang lain, tetapi dijadikan khalifah untuk memakmurkan bumi dan seluruh aspek kehidupan umat manusia dengan segala sumber daya yang ada. Nah, berikut adalah beberapa sifat positif manusia yang rujukannya adalah Al-Quran. Di antaranya adalah sifat beriman yang rujukannya surah Al-Hujurat ayat 14, beramal saleh yang rujukannya surah Atin ayat 6, dan masih banyak lagi seperti berilmu, berakhlak, berjiwa tenang, berhati tentram, ikhlas, berakal, kafah, suka menolong, pemaaf, adil, taat, tepat janji, dan takwa. Selanjutnya adalah sifat negatif manusia yang rujukannya juga berdasarkan Al-Quran, yaitu sifat lemah, lalai, bodoh, zalim, pelupa, ingkar, kikir, serakah, tergesa-gesa, putus asa, berprasangka buruk, tidak puas, curang, melampaui batas, pamer, dan takut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Linda. Selanjutnya yaitu karakteristik keinginan dan kebutuhan. Secara umum, ilmu ekonomi adalah studi ilmiah tentang kepemilikan, penggunaan, dan pertukaran sumber daya yang langka. Ekonomi dianggap sebagai ilmu sosial karena menggunakan metode ilmiah untuk membangun teori yang dapat membantu menjelaskan perilaku individu, kelompok, dan organisasi. Ilmu ekonomi berusaha menjelaskan perilaku ekonomi yang muncul ketika sumber daya yang langka dipertukarkan. Konsep kelangkaan yang dimaksudkan dalam ilmu ekonomi ini terjadi ketika kebutuhan keinginan terhadap suatu barang atau jasa melebihi dari jumlah barang yang tersedia. Dalam Islam, kedua konsep ini memiliki perbedaan yang jelas. Imam Al-Ghazali misalnya menyebutkan dua hal ini dengan istilah yang berbeda, keinginan sebagai raghbah, sedangkan syahwat dan kebutuhan sebagai hajat. Selanjutnya yaitu konsumsi dalam Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, konsumsi identik dengan makan dan minum, tetapi dalam konteks ekonomi, konsumsi mencakupi berbagai hal yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya yang dibutuhkan manusia. John Lee dan Munro mendefinisikan konsumsi sebagai segala aktivitas manusia dalam menggunakan barang atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Sementara Mansfield menyebutkan konsumsi sebagai seperangkat hubungan sosial, wacana, dan praktik yang berfokus pada penjualan, akuisisi, penggunaan, dan pembangunan komoditas. Selanjutnya, Mankiw mendefinisikan konsumsi sebagai pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga atas barang-barang dan jasa-jasa akhir dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Samuelson dan Nordhaus menyebutkan salah satu tujuan ekonomi adalah untuk menjelaskan dasar-dasar perilaku konsumen untuk mengetahui kecenderungan mereka dalam memilih barang atau jasa yang kemudian melahirkan hukum permintaan. Selanjutnya yaitu produksi dalam Islam. Secara umum, produksi didefinisikan sebagai kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang dimanfaatkan oleh konsumen. Selain itu, produksi juga didefinisikan sebagai proses penggabungan berbagai input material dan input imaterial untuk menghasilkan sesuatu untuk konsumsi. Selanjutnya, produksi juga didefinisikan sebagai kegiatan yang terorganisir dalam rangka mengubah sumber daya menjadi produk jadi dalam bentuk barang dan jasa. Menurut Siddiqui, produksi merupakan penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan
nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa produksi adalah tindakan menciptakan dan menambah nilai guna keluaran barang atau jasa yang memiliki nilai dan berkontribusi pada utilitas individu. Dalam menjadikan aktivitas produksinya, produsen cenderung untuk berproduksi secara efisien dengan biaya seminimal mungkin. Motivasi efisiensi mengarahkan produsen untuk berusaha menghasilkan output semaksimal mungkin dengan menggunakan kombinasi sejumlah input tertentu dengan berusaha menghindari terjadinya pemborosan. Selanjutnya, konsep masalah dalam konsumsi dan produksi. Menurut Jalal al-Din Abd al-Rahman, masalah dengan makna luas adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya atau menghindarinya. Selanjutnya yaitu sifat-sifat maslahat. Yang pertama, maslahat bersifat subjektif, dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu masalah atau bukan bagi dirinya. Yang kedua, masalah individu akan konsisten dengan masalah komunitas. Konsep ini menyebutkan bahwa seseorang dapat mencapai masalahnya sendiri jika dalam waktu yang bersamaan juga mencapai maslahat orang banyak. Artinya, kepuasan pribadi akan meningkatkan seiring dengan meningkat kepuasan masyarakat. Yang ketiga, masalah mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, mulai dari produksi, konsumsi maupun pertukaran atau distribusi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.